Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan kami teknisi cahaya teknik elektronik murah Boyolali. Di video kali ini kita mau berbagi pengalaman, semoga bermanfaat untuk teman-teman semua. Tapi sebelumnya ikuti video ini sampai habis dan tekan tombol subscribe ya. Tentunya yang belum subscribe, yang sudah subscribe tombol like saja dan share apabila video ini bermanfaat untuk teman-teman yang lain. Di pertemuan video kali ini kita mau membahas tentang bagaimana kekurangan dan kelebihan power rakitan. Pas sekali ya dulur, kita lagi ada proses perakitan power untuk 40 ampere ya dulur. Ini power luar biasa besar sekali karena power rakitan rata-rata mentok di 30 ampere rata-rata. Nah ini kita merakit yang untuk 40 ampere ya dulur. 40 ampere ini kita tidak rakit secara BTL. Kenapa? Karena salah satu poin yang ada di judul kali ini yaitu kelebihan dan kekurangan power rakitan. Nah, sekarang kita langsung menginjak ke poin-poinnya ya dulur. Kekurangan power rakitan di sini kita rangkumkan ada 5 poin. Poin pertama yaitu speaker gampang putus. Nah, sepakat atau enggak ini dulur? Penjelasannya seperti ini. Kenapa power rakitan speaker sering atau gampang putus? Karena power rakitan biasanya menggunakan BTL. Seringnya menggunakan BTL. Tapi untuk rakitan dari Cahaya Teknik Elektronik Murah Boyolali tentunya jarang menggunakan BTL ya dulu. Boleh atau tidak menggunakan BTL, menggunakan sistem BTL? Nah, tentunya boleh ya dulur. Intinya kita merakit power sebisa mungkin mengejar standar dari power yang kita mau dulu. Misalkan power rakitan kita dengan trafo 30 ampere. Nah, kita kejar standar SPL power build up dengan trafo 30 ampere atau dengan watt yang sama paling tidak. Teknologi saat ini ya dulur, kalau kita mau mengejar atau menyamai tanpa menggunakan BTL atau menyamai power build up tanpa menggunakan BTL itu susah ya dulur, karena power build up sekarang itu teknologinya udah sampai digital yang lebih digital lagi ya dulur. Kayak kelas TD itu apakah bukan di atasnya digital? Hehehe, guyon ya dulur. Ya intinya kelasnya udah digital lah dulu. Kalau kita mau melebihi SPL dari power build up teknologi sekarang, ya paling tidak kita mengintili di bawahnya atau menyamai lah paling tidak. Dengan tentunya menyiasati kekurangan-kekurangan yang ada tentunya. Bagaimana siasatnya? Kita menggunakan power rakitan tapi hasil akhir sound systemnya bisa mantap. Contohnya satu, kita memilih speaker. Pilihlah speaker voice coil kecil. Konstruksi dari speaker itu bagus, banyak sekali dulur. Buat speaker usahakan pilih yang sedang atau paling tidak yang rendah. Tapi ingat, konstruksi daun, konstruksi daripada magnet itu benar-benar yang bagus ya dulur. Jadi jangan sampai kita beli speaker murahan, udah powernya rakitan, speakernya murahan. Nah jangan sampai. Siasat berikutnya untuk power rakitan supaya hasil akhir sound systemnya mantep, pilih box speaker yang besar-besar. Box speaker yang besar itu seperti apa? Contohnya CBS. Nah buatlah CBS, ruang di belakang speakernya itu sebisa mungkin yang kecil tapi ruang corongnya yang besar. Nah itu akan membantu SPL-nya bisa tinggi maksimal. Kabel speaker jangan terlalu panjang. Itu adalah siasat yang klasik ya dulur, tapi kita harus lakukan itu. Kenapa? Karena power kita memang power rakitan. Power kita power kelas AB. Power kita power kelas mungkin kelas H. Yang kalau mungkin dibandingkan dengan teknologi sekarang kelas D, kelas TD, kelas TNB, kelas digital lah. Susah ya dulu untuk mengejarnya. Tapi kita harus bisa mensiasati bagaimana mendapatkan hasil akhir yang bagus. Bisa nggak menggunakan BTL? Bisa dulu. Tetapi kita harus melihat, menjaga dari clarity-nya atau kejernihan dari suaranya ya dulur. Kekurangan power rakitan yang kedua adalah daya watt tidak terlalu besar. Nah, sudah saya singgung di poin pertama.
power rakitan memang berdaya rendah ya dulur. Kekurangan power rakitan yang ketiga, suara terkadang ada noise atau dengung ya. Memang untuk dengung itu tergantung perakitnya ya dulur. Kalau standarisasi dari Cahaya Teknik Elektronik Murah Boyolali, biasanya untuk noise atau dengung kita benar-benar sangat perhatikan. Kita selalu mengecek power di toko dengan menempelkan di telinga. Jadi speaker kita tempelkan ke telinga, baik yang channel A ataupun channel B. Terus setelah itu kita tes di gudang atau kita tes di rumah. Tes di gudang atau di rumah itu penting sekali dulur, karena satu, tingkat kebisingan di rumah atau di gudang yang dekat kandang sapi itu yang dekat hutan itu sangat membantu itu dulur. Begitu dicolokkan ke listrik, begitu di-on-kan saklarnya, begitu kita buka volume dari 0, jam 9, jam 12 sampai mentok, itu bisingnya, noise-nya sampai seberapa itu terdengar jelas dulur. Karena seringnya di toko, di bengkel sudah bening, setelah sampai di rumah suaranya jadi dengung. Itu sering terjadi dulur, dan kita kembalikan lagi ke toko lagi, kita kembalikan ke bengkel lagi untuk kita perbaiki lagi. Walaupun di bengkel sudah kita tempelkan speaker kita ke telinga seperti di video-video sebelumnya ya dulur, tapi tetap saja di gudang atau di rumah, di tempat yang sunyi masih ada noise. Kita tetap memperhatikan untuk noise di power rakitan Cahaya Teknik Elektronik Murah Boyolali ya dulur. Nah, itu adalah poin yang ketiga. Nah, memang ini tidak semuanya dengung, tapi biasanya gitu ya dulur. Ini poin yang sudah kita rangkum saja. Beda cerita ya dulur dengan power build up. Power build up sudah dirilis melewati QC ya dulur. Jadi mereka pasti sistem pabrik ya. Jadi udah benar-benar menggunakan komputer ya dulur untuk masalah ini. Kekurangan power rakitan yang keempat adalah power rakitan biasanya lebih panas dibanding kelas build up ya dulur. Apalagi yang kelas build up-nya menggunakan sistem kelas digital. Wes, itu sangat dingin sekali ya. Beda sekali dengan power rakitan kita ya. Power rakitan kelas A, kelas AB, kelas H itu biasanya panas ya dulur. Power build up aja yang kelas H panas ya dulur. Apalagi kelas AB ya. Jika bedanya dengan power yang teknologi terkini ya dulur, wah itu sangat jauh sekali ya. Power digital adem sekali ya. Nah, itulah kekurangan dari poin yang keempat. Langsung menginjak ke poin yang kelima. Kekurangan dari power rakitan kita adalah listriknya lebih boros dibanding power build up yang sekarang ya dulur. Ya, power build up yang kelas H aja udah efisiensinya udah tinggi, jadi udah nggak boros listrik seperti itu. Apalagi power kelas digital ya dulur. Benar, memang power rakitan itu power listrik. Kenapa? Karena dia tidak menggunakan sistem stepper. Jadi begitu on dia langsung langsung tinggi gitu loh dulur. Daya yang dibutuhkan. Tapi jangan berkecil hati dulu ya dulur. Ada kelebihan power rakitan yang kita sudah rangkum. Di antaranya ada 3 poin. Yang pertama, harganya pasti lebih murah ya dulur untuk power rakitan. Yang kedua, komponennya mudah dicari. Terus yang ketiga, bila terjadi kerusakan, gampang untuk menservis. Diservis siapa saja, yang penting dia tukang servis elektronik bisa. Tukang servis TV bisa. Tukang servis HP bisa. Pokoknya siapa saja yang berhubungan dengan elektronik bisa biasanya untuk servis power rakitan ya dulur. Memang sudah banyak yang masuk WA ke Cahaya Teknik Elektronik Murah Boyolali ya dulur, khususnya ke saya sendiri atau ke Mas Picing. Mas, power yang kemarin diupload berapa? Saya bilang 4.500.000, saya bilang 6.500.000. Mahal Mas. Mending saya beli power build up aja, harganya ada yang 2,5 juta, ada yang 3,5, ada yang 4 juta, ada yang 6 juta. Banyak sekali Mas.
Tentunya kita harus lihat spek ya dulur. Jadi spek yang dijual untuk power build up yang harga 2,5, 4 juta, 5 juta, 6 juta itu speknya apa? Trafonya berapa ampere, wattnya berapa, seperti itu. Kalau misalkan kita jual power rakitan kita di harga lebih dari 5 juta, tentunya kualitas dari hasil pekerjaannya juga udah maksimal ya dulur, udah yang menyamai kelas-kelas yang harga tinggi ya dulur. Biasanya setelah selesai kita merakit power, kita selalu standarkan kualitas dan clarity-nya ya dulur dengan power build up ya. Tentunya yang wattnya sama. Oke, terima kasih telah menonton video ini sampai selesai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.